Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita gali lagi nih wawasan dari pakar otak Dr. Wendy Suzuki yang dibahas di Jay Shetty Podcast. Menarik banget ini soal otak, stres, dan cemas. Sesuatu yang kayaknya relevan banget ya buat kita semua. Betul sekali. Dan misi kita hari ini sederhana aja. Gimana caranya kita bisa pahami stres dan cemas ini ya dengan lebih cerdas gitu. Dan yang paling penting, gimana pengetahuan ini bisa Anda pakai langsung buat ningkatin kesehatan otak dan ya keseharian Anda juga. Fokusnya ke alat praktis dan cara pandang baru. Oke, siap. Mari kita mulai bongkar nih. Pertama, penting banget ya bedain antara stres sama kecemasan. Stres itu kan respons fisik ya, kayak jantung langsung deg-degan, napas jadi cepat, itu sistem saraf simpatik lagi aktif, siap tempur gitu. Ya, itu gas pedalnya lah istilahnya. Nah, kalau kecemasan, itu lebih ke rasa, ke emosi, kayak rasa takut gitu, mikirin sesuatu di masa depan yang belum tentu terjadi. Awalnya sih tujuannya bagus ya buat melindungi kita, tapi di zaman sekarang kayaknya notifikasi HP aja udah bisa bikin gas pedal ini keinjek terus-terusan ya. Nah, itu dia masalahnya. Dan ini bukan cuma soal nggak nyaman loh. Stres yang kronis, yang terus-menerus, kata Dr. Suzuki, itu beneran bisa merusak fisik. Bahkan bisa ya membunuh sel-sel di area otak penting kayak hipokampus. Hipokampus itu yang buat memori kan ya? Tepat, tempat nyimpen kenangan berharga. Dan juga korteks prefrontal. Itu kayak CEO otak kita. Buat ngatur fokus, buat ambil keputusan, kena juga dampaknya. Waduh, dan yang agak aneh tapi sering terjadi kata dokter Suzuki, banyak orang malah kayak bangga gitu kalau stres. Dijadiin semacam lencana kehormatan. Sibuk, tertekan, dianggapnya keren, sukses gitu. Padahal itu, ya, diam-diam ngerusak aset paling penting, otak kita sendiri. Untungnya ada cara buat ngatasin ya. Ada rem alaminya juga kan? Ada. Sistem parasimpatik namanya. Cara paling gampang buat aktifin rem ini, yaitu pernafasan dalam. Pernah dengar box breathing? Oh, yang tarik napas, hitung, tahan, buang, tahan lagi itu ya. Tarik 4, tahan 4, buang 4, tahan 4. Persis. Kedengarannya simpel banget, tapi efektif. Tapi emang seefektif itu ya? Buat ngadepin stres yang rasanya udah numpuk banget gitu. Oh, sangat efektif. Kuncinya rutin. Jadi waktu Anda sengaja memperlambat napas, Anda itu kayak ngirim sinyal aman ke otak. Otak langsung respons, oke, injak rem. Sistem stresnya ditenangin. Detak jantung melambat, tekanan darah turun. Ini beneran kerja secara fisiologis. Oke. Selain napas ada lagi? Ada dong. Yang gampang banget. Bergerak. Jalan kaki aja. Cukup 10 menit. Itu udah terbukti bisa nurunin level hormon stres dan kecemasan. Nggak perlu ganti baju olahraga, nggak perlu ribet. Jadi intinya kenali dulu ya sinyal stres kita, di badankah, kayak bahu tegang, atau di pikiran yang muter-muter terus. Iya. Begitu sadar, baru kita bisa injak rem tadi, pakai napas atau gerak sedikit. Gitu ya? Tepat sekali. Kesadaran itu kuncinya. Nah, dari kesadaran ini, kita bisa masuk ke pandangan Dr. Suzuki yang menurut saya cukup radikal soal kecemasan. Oh iya? Gimana tuh? Gimana kalau kecemasan itu bukan musuh, tapi malah jadi sinyal? Sinyal kuat tentang apa sih yang sebenarnya penting buat Anda? Apa yang Anda pedulin banget? Wah, menarik ini. Jadi, daftar kekhawatiran kita yang isinya, gimana kalau begini, gimana kalau begitu, itu bisa jadi petunjuk. Bisa jadi, Dr. Suzuki bilang, coba deh ubah daftar what if atau gimana kalau itu jadi to-do list atau daftar tindakan. Misalnya Anda khawatir soal presentasi besok. Oke, langkah konkret apa yang bisa dilakuin sekarang? Cari materi tambahan, latihan. Ini bisa jadi superpower produktivitas Anda malah. Masuk akal juga. Jadi, kecemasan ngasih tahu area yang perlu kita perbaiki ya. Bisa jadi begitu. Atau ya menunjukkan skill apa yang perlu Anda asah. Contohnya, kalau Anda gugup banget tiap mau bicara di depan umum, mungkin itu sinyal, hey, kayaknya perlu belajar komunikasi nih. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara ngilangin cemas, tapi lebih ke ini kecemasan lagi coba ngasih tahu apa ya ke saya? Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Oke, selain ubah mindset, gimana cara kita bangun kebiasaan biar otak lebih kuat, lebih fokus? Katanya tadi kayak ngelatih otot ya, awalnya bisa agak sakit gitu. Bener banget.
Karena Anda lagi ibaratnya mengukir jalur saraf baru di otak. Itu butuh usaha. Contoh simpelnya, coba deh tahan diri buat nggak langsung cek HP pas bangun tidur. Itu susah banget sih. Haha, iya tahu. Tapi coba ganti beberapa menit aja, meditasi singkat atau peregangan ringan. Itu secara kimiawi bisa mengubah kondisi otak Anda buat seharian penuh loh. Nah, ada satu lagi nih, konsep dari Dr. Suzuki yang kuat banget. Joy conditioning, mengkondisikan kegembiraan. Mengkondisikan kegembiraan? Maksudnya gimana tuh? Kayak gimana caranya? Ini latihan aktif. Jadi Anda secara sadar, sengaja, hidupkan lagi memori-memori indah Anda. Benar-benar rasain lagi. Cium lagi baunya kalau ada, dengerin lagi suaranya dalam pikiran. Kenapa? Kenapa emangnya? Karena ini kayak lagi ngelatih otot kebahagiaan di hipokampus Anda. Otak kita kan cenderung lebih gampang ingat yang negatif atau yang bikin takut ya. Itu bias alami. Nah, dengan sengaja ngulang-ulang memori positif, Anda itu lagi menyeimbangkan bias itu. Anda secara proaktif ngebangun otak yang lebih tangguh, lebih positif. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, intinya tindakan-tindakan kecil aja tapi konsisten. Kayak tadi, napas dalam yang disadari, gerak badan sebentar pas lagi jenuh. Terus coba lihat kecemasan dari sudut pandang beda, anggap sebagai sinyal. Dan ya itu tadi, aktif ngingat-ngingat momen bahagia. Semua ini kalau dilakuin rutin, dampaknya besar buat kesehatan dan ketahanan otak Anda. Iya, ini bukan sulap semalam jadi ya, tapi lebih kayak ngebangun fondasi. Hari demi hari makin kokoh. Ingat aja, otak Anda itu plastis banget. Artinya, dia bisa berubah, bisa tumbuh, tergantung apa yang Anda lakuin dan pikirin secara rutin. Anda punya kendali di situ. Sekecil apapun itu yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat mulai menyirami hipokampus Anda, biar dia tumbuh lebih subur gitu. Coba direnungkan ya.